Halo semua, selamat datang di Personal Finance Talk episode 2. Jadi di video kali ini aku mau ngomongin tentang impulsive buying. Lucu deh ini sepatunya. Aku check out aja deh. Contoh kayak tadi merupakan contoh dari impulsive buying yang udah sering banget aku lakuin beberapa waktu yang lalu sebelum aku memperbaiki personal finance aku. Jadi, secara sederhana, impulsive buying itu adalah sebuah pembelian yang kalian lakukan dengan unconscious atau kalian tidak sepenuhnya dalam kesadaran. Kalian lebih cenderung dipengaruhi oleh emosi dibandingkan dengan logika kalian, yang nantinya hasil dari pembelian tersebut lebih cenderung membuat kalian menyesal. Misalnya nih, kalian tadi awalnya tuh nggak ada niat untuk beli apapun, tapi kalian bosen, akhirnya kalian scrolling di e-commerce, tiba-tiba kalian check out. Atau mungkin waktu kalian jalan-jalan ke mall, biasanya di mall itu kan sering banyak tulisan sale yang besar banget. Kalian tiba-tiba masuk ke situ, menikmati musiknya, menikmati suasana tokonya, menikmati pelayanannya, dan tiba-tiba kalian udah keluar dari toko tersebut dengan membawa tentengan. Pasti dari kalian udah pernah mengalami hal tersebut. Oke, kalau kalian pernah mengalami hal kayak gitu, berarti kalian sudah mengalami yang disebut dengan impulsive buying. Proses dari terjadinya impulsive buying itu tidak direncanakan. Kalian cenderung untuk merasionalisasi hal-hal yang sifatnya itu receh. Contohnya, kalian nggak mau ketinggalan waktu harganya lagi sale, atau mungkin kalian pikir barang itu lucu banget. Padahal dalam kondisi nyatanya, your life will running well without that items. Kita langsung masuk aja ke penyebab daripada impulsive buying. Di sini aku bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang di luar kita. Contohnya, kalian terpengaruh oleh display dari user interface aplikasinya. Mungkin kayak kalian nggak bisa aja nggak ngeliat aplikasi itu dalam sehari karena tampilannya menarik. Atau mungkin kalian waktu ke toko itu musiknya enak, aromanya enak, kemudian pelayanannya ramah. Jadi kalian tiba-tiba pengen aja untuk membeli barang di toko itu. Kemudian untuk faktor internal. Faktor internal ini menurut aku porsinya lebih besar daripada faktor eksternal. Lebih kedorongan di dalam diri kalian sendiri. Misalnya kalian punya belief bahwa kalau kalian memiliki barang A, B, C, D, self-esteem kalian itu bisa meningkat. Kalian bisa lebih pede, atau mungkin kalian bisa merasakan stres yang berkurang dari pembelian tersebut. Padahal sejatinya itu nggak nyata sama sekali. Faktor internal juga, ketika kalian sedang mengalami stres atau burnout kerja, kalian cenderung melampiaskannya dengan membeli suatu barang. Kalian merasa setelah membeli barang tersebut, mood kalian akan lebih baik. Padahal setelah kalian kembali ke posisi sadar sepenuhnya, aku bisa bilang mungkin 70 atau 80% kalian akan menyesal dengan pembelian tersebut. Karena ini berdasarkan pengalaman pribadi yang aku tanya juga ke beberapa teman aku. Dan ada lagi dorongan dari faktor internal, yaitu faktor FOMO. Secara natural, sifat manusia itu memang selalu ingin paling baik di antara sesama manusia. Jadi kita cenderung membeli sesuatu itu untuk impresi dibandingkan untuk fungsinya. Kemudian selanjutnya untuk dampak dari impulsive buying. Di sini secara garis besar aku gambarkan ada dua dampak yang utama. Yang pertama tentu saja dampak ke finansial kalian. Dimana kalau kalian sudah memiliki kebiasaan untuk melakukan impulsive buying, kalian sudah bias dan tidak bisa membedakan mana kebutuhan kalian, mana keinginan kalian. Maka di situ akan terjadi financial chaos yang menyebabkan cash flow kalian rusak. Sebenarnya dampak yang kedua ini adalah turunan daripada dampak yang pertama, masih seputar keuangan. Ketika kalian sudah memiliki adiksi untuk melakukan impulsive buying, kalian sudah tidak bisa lagi rasional untuk melakukan pembelian barang. Kalian terus menumpuk barang hingga barangnya sangat banyak. Ini akan meningkatkan stres dan kondisi yang possible paling buruk. Ada orang-orang yang bahkan sampai meminjam uang, mungkin di bank, pinjol, atau apapun namanya, mungkin di saudara, kerabat, hanya sekedar untuk memenuhi adiksi impulsif mereka.
so sad. Jadi untuk cara yang pertama dalam mengatasi impulsive buying adalah takes time before buying. Kalau secara ekstrim yang disarankan itu selama 30 hari dari kalian ketika ingin membeli sesuatu. Contohnya kalian pengen beli sebuah tas. Kalian diminta untuk menunggu selama 30 hari ke depan. Apabila kalian selama 30 hari ke depan masih memiliki keinginan untuk membeli tas tersebut, go ahead and buy that items. Berarti kalian memang benar-benar secara sadar menginginkan barang tersebut dan membutuhkannya. Untuk diri aku sendiri, aku kasih durasi itu selama 7-14 hari. Kalau sampai 7 dan 14 hari aku sudah tidak kepikiran sama sekali, I just leave it. Cara yang kedua, kurangi e-commerce kalian. Dulu aku itu pakai 4 platform belanja. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, ada Zalora, belum lagi ditambah Instagram. Tapi udah 2 tahun belakangan aku cuma pakai 2 aja, cuma ada Shopee sama Instagram. Tips yang ketiga, cek barang kalian yang sudah kalian punya sebelumnya, apakah barang tersebut duplikasi dari barang yang kalian inginkan. Misalnya kalian pengen satu kacamata, kalian cek dulu deh apa kalian punya barang yang sejenis. Kalau udah ada, disarankan mending nggak usah beli. Tips yang keempat, bikin shopping list kalian. Ini berlaku untuk offline maupun offline purchases. Jadi biasakan, ini berkaitan dengan budgeting yang kemarin aku bahas di video sebelumnya ya. Kalian bikin dulu list down-nya, misalnya bulan ini kalian pengen beli A, B, C. Jadi kalian tidak akan gelap mata dan beli semua tanpa planning. Yang kelima, kalian cari kegiatan lain selain shopping. Misalnya waktu kalian ngerasa ada dorongan buat melakukan pembelian yang impulsif karena kalian lagi stres atau mungkin kalian burn out, lebih baik energi kalian disalurkan untuk olahraga, baca buku, atau mungkin jalan-jalan aja. Dan untuk tips yang terakhir, cek kembali goals keuangan kalian itu apa. Menurut aku poin yang terakhir ini adalah kunci dari menghindari impulsive buying. Semoga kalian suka videonya dan videonya bermanfaat. Thank you so much for watching. See you on another one. Thank you.